Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam Terang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Tidak dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mengundang kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di sorga, satu hari lagi Engkau menyertai dan memberkati kami. Satu hari lagi kami semakin dekat atas kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan sementara kami masih di dunia ini menantikan kedatangan Yesus, kami rindu membekali hidup kami dengan firman-firman-Mu. Khususnya pagi hari ini kami akan melakukan perbaktian mesbah rumah tangga kami, bahkan meditasi pribadi kami. Urapi kami Tuhan, kuatkan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pelajaran ini boleh menjadi bekal bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari Kamis 12 Desember 2024 yang berjudul Sumber Kebijaksanaan yang Tak Pernah Salah. Baik, kita akan melihat inti ayat hafalan kita yang dikutip dari Yohanes 6 ayat 63 berkata seperti ini. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Siapa yang memperkatakan ini? Mari kita lihat keterangannya. Perkataan Kristus tidak mengandung sesuatu yang tidak penting. Khotbah di atas bukit adalah ucapan yang luar biasa, namun begitu sederhana sehingga seorang anak kecil dapat mempelajarinya tanpa salah paham. Ucapan berbahagia di bukit itu adalah simbol kerohanian yang tinggi di mana Kristus berdiri. Setiap kata yang dia ucapkan berasal dari Allah dan dia berbicara dengan otoritas surga. Perkataan yang kukatakan kepadamu, dia berkata, adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Ajarannya penuh dengan kebenaran dan yang memuliakan serta menyelamatkan, yang tidak dapat dibandingkan dengan ambisi tertinggi umat manusia dan penyelidikan yang paling dalam sekalipun. Saudaraku, dia hidup di tengah kehancuran mengerikan yang membelenggu umat manusia, dan dia datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan kebenarannya sendiri, membawa kepastian harapan dan kelegaan yang seutuhnya ke dalam dunia. Adalah karena pengabaian kata-kata Kristus, karena firman Tuhan diberikan tempat kedua dalam pendidikan, ketidaksetiaan merajalela dan kejahatan mengamuk. Perkara-perkara dengan dampak pengaruh yang kecil telah memenuhi pikiran banyak guru saat ini. Tradisi-tradisi yang hanya mengandung kemiripan dengan kebenaran dibawa ke dalam mata pelajaran yang diberikan di sekolah dunia. Kekuatan dari banyak ajaran manusia terletak pada pemaksaan, bukan pada kebenaran.
kesanggupan guru-guru zaman sekarang hanya mengikuti guru-guru terdahulu. Dalam semua bobot penting yang mungkin terkandung pada kata-kata penulis manusia terbesar, ada ketidakmampuan mencolok untuk dapat kembali kepada prinsip agung yang pertama, yaitu sumber kebijaksanaan yang tak pernah salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada ketidakpastian yang menyakitkan. Pencarian terus-menerus, upaya meraih kepastian yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Trompet kehebatan manusia mungkin dibunyikan, tetapi itu dengan suara yang tidak pasti. Itu tidak dapat diandalkan dan keselamatan jiwa-jiwa tidak dapat dijamin olehnya. Dalam memperoleh pengetahuan duniawi, para pria dan wanita mengira mendapatkan kekayaan berharga dan mereka telah mengesampingkan Alkitab dengan tidak mengetahui bahwa di dalamnya terdapat harta berharga yang tak terbandingkan. Kegagalan untuk mempelajari dan menaati firman Tuhan telah membawa kekacauan ke dalam dunia. Umat manusia telah meninggalkan penjagaan Kristus demi mendapatkan perlindungan dari si pemberontak besar, pangeran kegelapan. Api asing telah bercampur dengan yang kudus. Itu diambil dari buku Counsel to Parents, Teachers and Students halaman 439-440. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan lebih dalam. Jika bukan Yesus sumber hikmat saya yang tidak dapat salah, lalu kepada siapakah saya berkonsultasi untuk dapat membuat keputusan yang benar dalam hidup? Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya, memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, terlebih dalam satu hari ini kita akan melaluinya, melalui aktivitas kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kepada kami kekuatan melalui firman-Mu, yang meyakinkan kami bahwa Yesus adalah Tuhan yang agung, yang akan memberikan keselamatan bagi kami, yang akan kami dapatkan dalam setiap kehidupan perjalanan hidup kami, sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuntun kami Tuhan, berkati kami, berkati pemirsa, saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah dalam pemulihan, bahkan yang sakit rohani. Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.